Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa lagi pagi hari ini. Kita kembali merenungkan firman Tuhan setelah kita memuji Dia. Sekarang kita ada di minggu yang terakhir dalam tahun ini dan di minggu yang pertama sesudah Natal. Saya sangat bersuka cita saudara, karena dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, Tuhan masih menuntun kita masuk mengakhiri tahun ini, dan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan yang sudah menolong kami memuji Engkau. Dan sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, mengajari kami, supaya firman yang kami dengarkan hari ini menjadi firman yang boleh menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan saudara-saudara yang mendengarkan. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, kita bisa melihat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, Lukas pasal 2, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada mereka, kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudahlah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah berkat dari orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, atau berkat orang hidup di dalam Tuhan, ya, atau berkat dari orang yang hidup dalam Tuhan, sama saja ya, berkat dari orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu saya nyatakan bahwa di dalam dunia ini ada 2 tipe orang, ya. Ada 2 jenis orang. Orang yang hidup, yang pertama itu orang yang hidup menurut jalannya sendiri, dan orang yang hidup di jalannya Tuhan. Ya, itu kalau kita melihat di di dalam Alkitab itu
Kira-kira seperti itu, bukan hanya dalam Alkitab tapi dalam survei-survei yang bisa kita lihat bahwa ada dua jenis dari orang yang hidup dalam dunia ini. Yang pertama, orang yang hidup menurut jalannya sendiri, pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri, pengetahuannya sendiri, pokoknya dia sendiri saja. Ya, dia merasa dia mampu melakukan segalanya, dia merasa dia kuat, dia merasa dia punya segalanya. Nah, ini tipe orang yang pertama. Tipe orang kedua adalah orang yang memang hidup sepenuhnya di jalannya Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti kriterianya Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan hidupnya itu sepenuhnya diberi kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat, saudara, bahwa ada berkat buat dua tipe orang ini. Nah, berkat yang pertama memang orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, dia pasti juga akan mendapatkan berkat. Tetapi berkat-berkat yang dia peroleh adalah berkat-berkat yang sementara. Berkat di mana dia tidak pernah puas. Ya, jadi berkarir tidak pernah puas, jabatan tidak pernah puas, segala yang dia miliki dia tidak pernah puas. Kenapa, saudara? Karena dia berjalan dengan kemampuannya sendiri, dia berjalan dalam hikmatnya sendiri, dia berjalan di dalam pengetahuan demi pengetahuannya sendiri. Ya, sehingga orang-orang yang seperti ini sangat sukar sekali untuk menaikkan syukur kepada Tuhan dan sangat sukar sekali untuk memahami makna hidup yang sesungguhnya. Nah, orang yang kedua, orang yang hidup di jalannya Tuhan, kita sudah tentu, ya, ini berbeda sekali. Dia pasti juga diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan, ya bagi dia, yang penting dia dekat dengan Tuhan. Tapi bukan menjadi radikal seperti itu ya. Radikal istilahnya dia tidak lagi bekerja, dia tidak lagi melakukan aktivitas apapun, atau dia tidak lagi mengerjakan apapun, tidak, saudara. Tetapi dia masih tetap mengerjakan segala sesuatu dalam hidupnya, masih tetap berjuang, masih tetap melakukan apapun di dalam hidupnya. Tetapi saudara, lihat di dalam bagian itu, semua fokus hidupnya adalah Tuhan. Dia bergerak karena Tuhan, dia bekerja karena Tuhan, dia melakukan apapun, aktivitas daripada hidupnya adalah karena Tuhan. Nah, bisa kita lihat bahwa berkat dari orang seperti ini adalah berkat yang sudah tentu, ya, dia dapatkan, dia menyadari sepenuhnya, dia dapatkan itu karena Tuhan. Sehingga orang-orang yang seperti ini sangat bisa menikmati hidup. Ya, dia sangat bisa menikmati hidupnya, menikmati segala yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, sangat mudah bagi dia untuk menikmati segalanya, dan sangat mudah bagi dia untuk menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Nah, hari ini, saudara, kita akan melihat bahwa berkat dari orang yang hidup di dalam Tuhan itu, ya, sebenarnya kalau kita lihat dari pembacaan kita, ada 3 tokoh sebenarnya yang diungkapkan dalam bagian ini, yaitu dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24 itu, ya, ada kata mereka di sana, ya, karena dikatakan di dalam ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, dan seterusnya. Dan ketika genap waktu pentahriran menurut hukum Taurat Musa, nah ini ada kata mereka membawa dia ke Yerusalem. Siapa mereka ini? Sudah tentu adalah Maria dan Yusuf. Ya, Maria dan Yusuf yang memiliki anak yang bernama Yesus itu, ya, memiliki anak yang bernama Yesus itu, atau yang memiliki anak sesuai dengan nubuatan daripada malaikat itu, sehingga saudara, sekarang anak itu besar karena dia adalah manusia, ya, Yesus itu adalah manusia sejati, sehingga Maria itu adalah orang Yahudi, sehingga semua aturan-aturan Yahudi diterapkan untuk dia. Dan memang dikatakan umurnya genap 8 hari dan ia harus disunatkan di sana. Ya, ia diberi nama Yesus dan seterusnya, ya. Lalu yang kedua, tokoh yang kedua adalah Simeon. Ya, Simeon di sana. Lalu yang tokoh yang ketiga adalah Hana. Ya, jadi ada 3 tokoh yang disoroti dalam teks kita ini yang semuanya mendapat berkat, ya, berkat hidup dalam Tuhan tadi itu. Ya, berkat hidup dalam Tuhan itu. Nah, kita bisa melihat berkat yang pertama dari keluarga Maria, yaitu Maria, Yusuf, atau keluarga dari Yesus itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri, ya, dengan orang tuanya. Berkatnya adalah yang pertama, mereka diberi kesempatan untuk membesarkan Mesias itu, atau mereka diberi kesempatan untuk memelihara, menolong, ya, bahkan mendidik. Ya, ini kata kuncinya, mendidik. Mendidik Mesias itu secara apa? Secara manusiawi. Ya, mendidik Yesus secara manusiawi. Nah, artinya begini, saudara. Artinya begini, sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua,
mereka punya tanggung jawab. Ya, mereka punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya, yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Selain ya Tuhan memberikan kesempatan menggunakan rahim daripada Maria itu, sekarang saudara, secara manusiawi dalam perjalanan hidup ada seorang bayi yang lahir dari kandungannya, dan sekarang tanggung jawab utamanya sebagai orang tua, dia membesarkan anak itu sesuai dengan aturan pendidikan daripada orang Yahudi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Maria itu adalah orang yang benar-benar ya di dalam Tuhan, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, dan orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, tetapi kita bisa melihat sekalipun seperti itu, ya dia sudah dekat Tuhan, mengasihi Tuhan dan lain sebagainya, dia juga mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan aturannya itu salah satunya adalah kata kunci yang dikatakan semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Makanya dikatakan mereka mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dari korbannya memang ini bukan korban dari orang yang mampu, ini korban dari orang yang sangat sederhana sekali. Tetapi kita bisa melihat di dalam bagian ini kesetiaan mereka, ketaatan mereka, dan segala sesuatu yang sudah Tuhan buat, sudah Tuhan janjikan kepada Musa di dalam hukum Taurat itu, mereka lakukan sepenuhnya. Ya, mereka lakukan sepenuhnya. Nah, apa berkat yang mereka dapatkan? Ya, apa berkat yang mereka dapatkan? Berkat yang mereka dapatkan adalah bagaimana mereka hidup, ya, hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ini berkatnya. Ya, hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, banyak sekali saudara orang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, dia di dalam Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita bisa bertemu juga dengan orang-orang yang mengatakan seperti itu. Dia tidak hidup di dalam hukum Tuhan, dia tidak hidup di dalam aturan Tuhan, dan dia tidak hidup juga di dalam firman. Ya, tidak hidup dalam firman. Tetapi kita sangat bersyukur melihat Maria dan Yusuf dalam bagian ini, bahwa mereka bukan hanya, ya ini kata kuncinya, bukan hanya diberi kesempatan untuk membesarkan anak itu, tetapi mereka juga adalah orang yang memang benar-benar taat, mengasihi Tuhan, dan memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu terbukti dengan apa? Dengan korban yang mereka berikan kepada Tuhan. Ya, jadi ini ciri khas dari orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, dia memberikan apa yang menjadi aturan, mentaati apa yang menjadi aturan daripada Tuhan itu, dan dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, sudah tentu berkat yang didapatkan di dalam bagian ini tidak hanya sekedar menuruti hukum Tuhan itu, tetapi ada sesuatu rasa bangga, ya, yang sangat luar biasa yang dia lakukan di dalam hidupnya. Ya, sekalipun dimulai dengan apa? Dengan banyak hal di dalam tantangan yang sangat besar di dalamnya. Oke, yang kedua, mari kita lihat berkat dari orang yang hidup dalam Tuhan itu. Jadi berkat yang pertama yang dapatkan oleh keluarga Maria itu, yaitu berkat mereka hidup hidup mentaati, ya, mentaati semua hukum-hukum daripada Tuhan itu. Dan sudah tentu berkat yang sangat luar biasa, sukacita dan lain sebagainya pasti ada di dalam hidup orang-orang seperti ini. Lalu berkat yang kedua adalah berkat dari Simeon. Ya, Simeon. Data yang didapatkan dalam bagian ini tidak jelas siapa itu Simeon, tapi hanya dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, jadi kemungkinan dia mungkin orang biasa, tetapi orang yang sangat rohani sekali. Ya, nah identitas yang kita dapatkan daripada dia adalah dikatakan sana ia seorang yang benar dan saleh. Ya, jadi ada kata ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi ini penting saudara. Ya, jadi karakter dari hidup daripada Salomo ini, atau ciri khas dari hidupnya, dikatakan dia adalah seorang yang benar dan saleh, ya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, jadi ada kata benar dan saleh dihubungkan di sana. Benar, ya, ia seorang yang benar, dia benar melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya itu. Lalu saleh ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kekudusan hidup. Ya, banyak sekali kalau kita gereja itu, ya, seringkali begini, kita dibenarkan oleh Tuhan, tetapi
kadang-kadang kita tidak hidup dalam kesalehan. Ya, tidak hidup dalam kesalehan. Ya, jadi kalau Simeon dikatakan dua kata di sana ya, benar dan saleh. Jadi dia benar, satu sisi dia benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, tetapi juga dikatakan dia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh itu dalam arti dia hidup dalam kekudusan Tuhan, dia hidup dalam segala aturan demi aturan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hukum-hukumnya itu. Nah, lalu dikatakan di dalam bagian itu yang paling menarik ya bukan hanya saleh tapi menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi kita bisa melihat bahwa dia ini adalah orang yang menantikan penghiburan daripada Israel itu. Nah, ini berkat dari orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu. Ya, apa berkatnya saudara? Ya, ini kan mereka udah ikuti aturan Tuhan ya. Apa yang berkat yang didapatkan oleh Simeon dalam bagian ini? Berkatnya adalah yang pertama dikatakan ia datang ayat 26 ya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Nah, ini berkat yang pertama. Ya, berkat yang dia dapatkan adalah dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat Mesias itu. Ini berkat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya, diberi kesempatan untuk melihat Mesias. Ya, melihat Mesias artinya apa? Begini, apa yang tidak pernah terpikir di kalangan orang Israel yang hidup di Israel pada waktu itu, apa yang tidak pernah ada di dalam pikiran mereka, ternyata Tuhan itu memberikan kepada siapa? Kepada Simeon ini. Ya, Tuhan itu memberikan kepada Simeon ini, sehingga saudara karena diberikan oleh Tuhan karena kedekatannya kepada Tuhan itu membuat ini dia. Ya, berkat yang dia dapatkan, dia diberi kesempatan untuk melihat Mesias itu. Karena nanti kita melihat di dalam ayat 29 itu, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Nah, ini luar biasanya. Jadi memang dia sudah punya perjanjian yang sangat luar biasa dengan Roh Kudus itu bahwa Mesias akan datang, karena tadi dikatakan dia menanti penghiburan bagi Israel itu, dan sekarang memang benar-benar saudara, benar-benar di depannya ada sang Mesias itu. Makanya dikatakan dalam ayat 27, ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Nah, ini nih orang-orang dekat dengan Tuhan ya. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Nah, ini dia. Jadi berkat yang kedua dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan lewat Simeon ini, kita bisa melihat saudara, bukan hanya dia diberikan kesempatan untuk melihat Mesias, tapi dari dalam hatinya, dari dalam mulutnya itu keluar yang namanya pujian. Makanya dikatakan menatang anak itu sambil memuji Allah. Apa pujiannya? Dikatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Ya, pujiannya apa saudara? Pujiannya bukan justru bukan justru dia mempertahankan hidupnya, tetapi justru sekarang sesuai dengan perjanjiannya dengan Roh Kudus itu bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu. Sekarang dia memuji Tuhan ya, karena dia sudah melihat Mesias itu, dan dengan pujiannya itu dia siap untuk mati juga. Ya, dia siap untuk mati. Makanya dikatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ya. Jadi pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi banyak sekali orang pulang tidak dalam damai sejahtera. Ya, tidak dalam damai sejahtera. Nah, lalu apalagi saudara? Pujiannya dia bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tapi sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah, ini yang paling luar biasa ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi ini yang dia tunjukkan saudara. Ya. Lalu apalagi ya 31, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, itu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Dalam arti begini, berkat yang dia lewat pujiannya ini, kita bisa melihat bahwa dia memuji Tuhan itu karena apa? Karena segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi Israel itu. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali ya dalam hidup ini. Jadi kadang-kadang saudara, kita banyak punya pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan, tapi pengalaman-pengalaman rohani itu kadang-kadang tidak menjadi pujian dalam hidup kita. Ya, tidak menjadi syukur, tidak menjadi pujian dalam hidup kita. Tetapi kita di sini melihat bahwa apa yang dialami, ya, apa yang dialami oleh Simeon ini menjadi pengalaman yang sungguh-sungguh dia nyanyikan bagi Tuhan. Dia gunakan untuk memuji Tuhan
dan meninggikan nama Tuhan. Ya, lalu saudara, seterusnya dikatakan dalam bagian itu, ya, dan bapak serta ibunya amat heran, ya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria. Jadi berkat dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan lewat Simeon ini, yang pertama tadi kita bisa melihat, ya, dia itu adalah orang yang diberi kesempatan untuk melihat Mesias. Lalu berkat yang kedua, dia memberi pujian atas hadirnya Mesias itu. Dan yang ketiga adalah berkat yang ketiga dia dapatkan, dia diberi dengan pimpinan Roh Kudus, dia diberi kesempatan untuk bernubuat akan apa yang akan dikerjakan oleh Mesias itu. Ya, makanya dikatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya, ini kata kuncinya. Jadi Israel itu hadir, dikatakan menjadi tanda, ya, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Memang benar, ya, kalau kita bisa melihat adanya Mesias itu kan menjadi perbantahan di kalangan orang Yahudi. Dan memang pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Mesias itu juga akan mati. Nah, inilah berkat daripada orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar diberi kesempatan untuk melihat Mesias, memuji Tuhan, tetapi dari Simeon ini bisa kita lihat bahwa dia juga diberi kesempatan untuk memberkati juga. Memberkati, dan di dalam berkatnya itu ada nubuat yang sangat luar biasa tentang bagaimana kehidupan daripada Mesias itu. Yang ketiga, saudara, yaitu Hana. Ya, Hana dikatakan dia adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Dia sudah sangat lanjut usia, ya. Umurnya 84 tahun. Lalu ciri khas kedekatannya dengan Tuhan, dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ya, lalu kita bisa melihat berkat yang dia dapatkan, ya, berkat dari kedekatannya dengan Tuhan itu apa yang dikatakan di sana. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Jadi ini berkat yang dia dapatkan. Berkat apa? Berkat untuk bersaksi, menyaksikan tentang Mesias itu. Artinya begini, dia tahu bahwa Mesias itu sudah lahir, sudah ada depannya, dan dia tidak berdiam diri untuk itu. Tetapi justru dia menyaksikannya, dia bercerita, dia menyampaikannya kepada banyak orang. Ya, makanya dikatakan dalam bagian itu, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, satu, ya mengucap syukur kepada Allah. Ini berkat yang dia dapatkan. Dia adalah orang yang mampu, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu mampu mengucap syukur kepada Allah. Lalu yang kedua dikatakan dia dimampukan untuk bersaksi. Ya, karena dikatakan di sana dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi bercerita, ya. Jadi dalam arti dia mau berkata sekarang ini Mesias sudah datang, ini Mesias yang kita harapkan, yang kita nantikan sudah ada di depan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kita bisa melihat di sana ada 3 tokoh sentral yang dikatakan. Di dalam bagian ini ada keluarga daripada Maria, ada Simeon, dan ada Hana. Semua catatan tentang mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan mereka sudah memperoleh berkat hidup di dalam Tuhan itu. Mereka sangat menikmati sekali berkat hidup di dalam Tuhan itu. Nah, bagaimana dengan kita, orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apakah kriteria dari orang yang hidup dekat dengan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita? Dan saya sangat percaya sekali bahwa kita semuanya sudah memperoleh berkat demi berkat yang Tuhan berikan pada waktu kita hidup di dalam jalannya Tuhan itu. Biar firman ini boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai sekarang, mari hidup di jalannya Tuhan, supaya kita memperoleh berkat hidup dari jalannya Tuhan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, supaya firman-Mu ini menjadi penolong bagi kami untuk tetap hidup di jalannya Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami tahu betapa dahsyatnya hidup mengasihi Tuhan, dan betapa luar biasanya hal-hal yang kami dapatkan pada waktu kami hidup di dalam Tuhan. Meteraikan di dalam hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi penolong bagi kami untuk terus mengasihi Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pergumulan dari gereja,
pergumulan dari bangsa kami, pergumulan dari jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan menolong dan memberkati kami semuanya di akhir tahun ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Ketemu lagi dalam minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.